Pelaku penyekapan dan kekerasan terhadap seseorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat ini akhirnya berhasil ditangkap. Alhamdulillah. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Hendra Rohmawan mengatakan pelaku ditangkap di Majalaya, Kabupaten Bandung pada 23 Juni lalu. Saat ini pelaku dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Kami, Pergerakan Indonesia untuk Semua, PIS, turut menyampaikan apresiasi kepada Kepolisian Jawa Barat yang cepat menangkap pelaku. Selanjutnya kita menantikan pelaku segera diadili dan diganjar hukuman yang setimpal. Apa yang dilakukan pelaku ini benar-benar kejahatan yang biadab. Pelaku bernama Taufik Hidayat berusia 30 tahun. Sementara korban seseorang perempuan itu berinisial YTR, asal Kabupaten Bandung berusia 29 tahun. Korban mengalami kekerasan dalam bentuk penyiksaan dan penyekapan selama 3 tahun. Kekerasan itu dialami korban tanpa diketahui lingkungan masyarakat tempat tinggalnya. Pelaku diketahui bekerja sebagai penagih utang atau debt collector. Dari latar belakang pekerjaan itu diduga pelaku membawa pola kontrol dan dominasi ke dalam hubungan pribadinya. Pelaku dan korban tinggal bersama tanpa ikatan perkawinan sejak 2023. Mereka hidup berpindah-pindah dari satu kos ke kos lain. Selama itu pelaku melarang korban memegang ponsel dan memutus komunikasi korban ke dunia luar. Belakangan korban menghilang dan tidak bisa dihubungi. Keberadaan korban diketahui keluarga setelah mendapat kabar korban berada di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung pada 12 Juni lalu. Informasi ini diterima keluarga melalui pesan WA dari seseorang yang tidak dikenal. Saat mendatangi rumah sakit, keluarga mendapati korban menderita luka berat di kepala, wajah, dan kaki. Korban juga mengalami bibir sumbing yang membuatnya sulit bicara dan kehilangan penglihatan secara permanen. Informasi awal, korban itu terjatuh dengan luka di sekujur tubuhnya. Ia diantar ke rumah sakit daerah oleh penjaga kos tempat dia tinggal bersama pelaku. Sementara pelaku kabur dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam laporan dikatakan korban dianiaya dengan tangan kosong dan benda tumpul. Korban juga disundut rokok di beberapa bagian tubuh. Penganiayaan berlangsung lama selama masa penyekapan. Kondisi korban memperburuk tanpa mendapatkan pertolongan medis yang seharusnya. Luka infeksi berat terlihat di wajah dan kepala korban. Luka tersebut sudah mengalami pembusukan dan bernanah. Saat berhasil ditemukan, kondisi korban sudah sangat kritis. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifatul Khoiri Fauzi mengatakan korban harus memperoleh perlindungan dan pendampingan hukum serta pemulihan yang maksimal. Kasus ini menurutnya harus menjadi pembelajaran penting bagi keluarga dan masyarakat agar lebih peka dan peduli dengan anggota keluarga dan orang di lingkungan sekitar. Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfa Ansor mengatakan akan menjadikan kasus ini sebagai prioritas pemantauan Komnas Perempuan. Menurutnya, kasus ini adalah puncak gunung es dari penyekapan dan penyiksaan terhadap perempuan yang mungkin terjadi di tempat lain. Catatan tahunan atau Catahu Komnas Perempuan pada tahun 2025 menunjukkan tren kekerasan terhadap perempuan di ranah personal itu meningkat. Kekerasan terhadap istri 661 kasus. Diikuti kekerasan oleh mantan pacar tercatat 534 kasus dan kekerasan dalam pacaran sebanyak 518 kasus. Data ini menunjukkan perempuan seringkali terjebak dalam relasi toksik yang berujung pada kekerasan fisik, psikis, seksual hingga kematian di ranah privat. Kita bersyukur pelaku sudah berhasil ditangkap. Kita berharap pelaku mendapatkan ganjaran setimpal sehingga menimbulkan efek jera bagi laki-laki pengecut di luar sana yang masih menyiksa pacar atau istrinya. Yang tidak kalah penting, penguatan sistem pencegahan praktik penyiksaan perempuan baik di lembaga resmi maupun di tempat-tempat privat. Yuk, kita lawan kekerasan terhadap perempuan.